Kalian punya nggak teman yang kembar? Pasti ada lah ya. Soalnya 1 dari 250 wanita itu biasanya melahirkan bayi kembar. Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya kehamilan kembar. Di antaranya usia, faktor keturunan, dan riwayat kehamilan dari sang ibu. Kalau mendengar kata kembar, pasti kita membayangkan orang yang sangat mirip satu sama lain dan sulit untuk dibedakan. Tapi ternyata, kembar itu tidak selalu mirip. Bahkan, kadang-kadang kelamin dan warna kulitnya bisa beda. Terus, kenapa ada anak kembar yang nggak mirip? Itulah yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Jadi teman-teman, ternyata kembar itu ada 2 jenis, yaitu kembar identik dan kembar tak identik, atau kembar fraternal. Perbedaan dasar keduanya adalah asal sel telur ibu yang dibuahi oleh sel sperma ayahnya. Walaupun persepsinya kalau banyak kembar yang mirip, ternyata faktanya secara sains kembar identik hanya terjadi sekitar 1/3 saja dari seluruh kehamilan kembar. Dan kembar tidak identik terjadi lebih sering, yaitu 2/3 dari seluruh kehamilan kembar. Sekarang, mari kita bahas masing-masing prosesnya. Yang pertama, kembar identik. Kembar identik sering juga disebut monozigot. Jenis ini terjadi ketika satu sel telur dari wanita dibuahi oleh satu sperma. Kemudian, sel telur yang dibuahi ini membelah menjadi 2, sehingga terbentuknya 2 buah janin yang berasal dari sel telur yang sama. Karena berasal dari satu sel telur, kembar identik ini berbagi komposisi genetik yang sama. Komposisi genetik inilah yang nantinya akan membentuk seluruh penampilan fisik kita. Karena itu, orang kembar identik memiliki penampilan yang sama persis dan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Kembar identik ini cenderung tidak dipengaruhi oleh usia ataupun keturunan ibu, sehingga bisa saja terjadi kepada pasangan yang tidak mempunyai keturunan kembar dalam keluarganya. Ini merupakan fenomena yang terjadi secara spontan dan random gitu. Apabila nanti telur terbelah di waktu yang sangat awal, kurang dari 2 hari setelah pembuahan, maka kedua janin akan mempunyai plasenta dan kantung ketuban yang terpisah. Jadi, masing-masing punya 1 kantung ketuban dan 1 plasenta. Sedangkan apabila pembelahan sel telur terjadi lebih lama atau lebih dari 2 hari setelah pembuahan, maka biasanya mereka akan berbagi 1 plasenta dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kembar tak identik. Jadi kebalikannya nih. Kembar tak identik atau kembar fraternal terjadi ketika 2 buah telur yang berbeda dibuahi oleh 2 buah sperma yang berbeda pula. Karena itu, kembar fraternal memiliki komposisi genetik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga, pada kembar tak identik, kedua anak bisa punya wajah yang nggak mirip, golongan darah berbeda, atau bahkan berbeda jenis kelaminnya. Umumnya dari setiap 100 kehamilan kembar tak identik, setengah atau 50 diantaranya menghasilkan anak yang berbeda jenis kelaminnya. Kalau mau diibaratkan, ya mereka ini seperti kakak adik yang kebetulan lahirnya sekalian. Nah, kembar tak identik sering dipengaruhi oleh keturunan dari keluarganya. Biasanya lebih kuat kalau dari keluarga si ibu sih. Juga lebih sering terjadi pada usia di atas 35 tahun. Ketika di dalam rahim, mereka masing-masing punya plasenta dan selaput ketuban yang berbeda. Jadi kurang lebih itulah proses yang terjadi pada anak kembar. Baik yang sangat mirip atau identik, atau yang punya ciri berbeda, tak identik. Terus bisa nggak kita tahu kalau seseorang wanita itu sedang mengandung anak kembar atau bukan? Sebenarnya sulit ya dilakukan kalau cuma melihat dari fisik dan perubahan yang ada. Palingan ya cuma gejala, mual muntah yang dialami pada awal kehamilan itu bakalan lebih berat dari wanita yang mengandung bayi tunggal. Kalau dari laboratorium, mungkin kadar hormon kehamilan atau HCG-nya itu lebih tinggi. Tapi buat tahu pasti, tetap harus ataupun wajib dilihat dari pemeriksaan USG sih. Dokter biasanya dapat menemukan 2 buah kantung amnion atau selaput ketubannya. Nah, teman-teman, segitu aja dulu konten kali ini tentang kenapa ada anak kembar yang tidak mirip. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy.